Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Bersama saya Tensi Suwarni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 09 PPA Kota Solo, Sumatera Barat. Cerita saya adalah Ibu Bayu Agustina, pengajar praktik adalah Ibu Gus Fitri. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 A8. Koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dalam profil pelajar Pancasila, semuanya sudah termasuk dan saling berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, serta budaya positif. Semuanya saling berkaitan. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat alam dan zaman agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid adalah ibarat benih. Petani atau guru hanya bisa menuntun tumbuhnya benih adalah murid dengan cara merawatnya. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak dari filosofi Ki Hade tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dalam menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran berpihak kepada murid. Nilai guru penggerak: 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, yang kelima inovatif. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan diperlukan sebuah visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkannya. Visi dapat terwujud apabila terdapat kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif IA dengan tahapan bakja. Tahapan bakja itu: B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Budaya positif. Dengan adanya penerapan tahapan bakja, akan tumbuh pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian refleksi pernyataan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Buat pertanyaan utama. Yang 1, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita. Setiap perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap manusia memiliki perbedaan. Teori motivasi, dukungan, dan penghargaan.
Motivasi setiap perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah untuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan sehingga menciptakan identitas yang gagal. Penghargaan adalah untuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Alfie Kohn, 1995. Posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, pemanajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang telah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah perlu perubahan mindset cara berpikir guru terlebih dahulu. Di samping itu, keterlibatan murid dalam menyusun keyakinan kelas mereka juga sangat penting sekali. Mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini dapat diwujudkan dengan menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi dalam diri saya adalah posisi kontrol saya sebagai guru yang sebelumnya dari penghukum dan pembuat rasa bersalah beralih menjadi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas masalahnya sendiri. Cara-cara yang dilakukan manajer ini adalah mengacu kepada segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah ketika saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Murid-murid saya yang masih berada di kelas 1 belum paham atau mengerti tentang keyakinan kelas. Saat saya meminta anak murid saya untuk mengeluarkan ide-ide mereka dalam membuat keyakinan kelas, banyak di antara mereka yang diam saja. Oleh karena itu, saya harus membuat ilustrasi cerita terlebih dahulu untuk memancing ide-ide mereka dan akhirnya keyakinan dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut
awalnya merasa khawatir karena murid-murid saya masih kelas 1, mereka belum paham dan masih banyak malu-malu dalam mengeluarkan pendapat. Jadi saya takut keyakinan kelas tidak bisa dibuat. Namun setelah memikirkan cara yang bisa memancing ide-ide mereka melalui cerita-cerita pendek yang saya ceritakan, akhirnya mereka mampu mengeluarkan ide-ide mereka dan keyakinan kelas dapat diwujudkan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman selama penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik di kelas dan sekolah saya adalah disiplin. Nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibangun bersama, yang tujuannya adalah melahirkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju kepada posisi seorang manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari model ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah merasa benar dengan tindakan saya. Namun hasilnya jauh dari harapan dan murid saya malah semakin tidak disiplin. Setelah mempelajari model ini, saya berusaha menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa senang, bahagia, dan tidak merasa bersalah serta terbebani. Karena saya sudah mampu membuat murid saya menyadari perbuatan salahnya tanpa merasa tertekan, takut, dan sakit hati. Betul-betul bertanggung jawab memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda merasakan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari model ini, saya pernah menerapkan salah satu tahap segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya, yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekkan dengan menanyakan kepada murid saya kenapa melakukan kesalahan tersebut. Kadang juga dibarengi dengan nada bicara yang kurang menenangkan bagi murid saya tersebut, karena pada saat itu pengalaman saya dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di kelas dan sekolah masih dangkal. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini adalah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi antara stakeholder sekolah, orang tua murid, serta masyarakat di sekitarnya, karena budaya positif akan terbentuk dan terjadi sebuah kebiasaan jika dimulai dari lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai akan mampu mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan juga mampu mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.